application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, ada yang menarik kali ini, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini. Ya, kalau sebelumnya peraturan untuk pilkada ini yang menyatakan hanya partai atau gabungan partai yang memiliki 20% kursi di DPRD boleh mengajukan cagup dan cawagup. Kali ini secara mengejutkan MK mengabulkan adalah gugatan siapa gitu ya. Sehingga syarat minimumnya bukan lagi 20%. Bukan lagi 20% jumlah kursi di DPRD, tetapi cuma 7,5% saja boleh mencalonkan. Artinya, nah ini dia menarik ini ya. PDIP yang sebelumnya hopeless karena perolehan kursinya tidak sampai 20%. Tidak ada satu partai pun yang di DPRD Jakarta khususnya yang punya kursi 20% sendirian. Sehingga orang harus berkoalisi kan partai-partai ini. Meninggalkan PDIP sendiri. Yang mana PDIP dengan peraturan yang lama dia tidak bisa mengajukan Anies. Kan sebelumnya dia dukung Anies kan katanya. Oke. Ini menarik. Sekarang tiba-tiba jadi bisa karena MK menurunkan syarat ambang batasnya dari 20% menjadi 7,5% saja. Artinya PDIP sekarang bisa mengusung cagup dan cawagup sendiri. Nah, ini menarik. Nanti kita akan lihat bagaimana nasib Anies. Apakah akan tetap diusung oleh PDIP? Oke. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, ini Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, kenapa? Karena ada PKS sekarang bergabung di sana. Siapa lagi itu? Nasdem dan juga PKB. Dulu tiga ini mengusung Anies di Pilpres. Sekarang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sehingga Anies ditinggal gitu ya. Ya karena juga mandatnya habis di 4 Agustus kata PKS. Kemudian siapa lagi itu yang bergabung? Kita lihat di sini ada Perindo yang dulu dukung Ganjar. Ada juga P3 yang mendukung Ganjar. Jadi komplit sudah. Ini koalisi gemuk ini. Nah, mereka ini mengumumkan cagupnya yaitu Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono dari PKS. Ya ini deal politik lah ya. Karena kan PKS kan pemenang Pilkada Jakarta. Bukan pemenang Pilkada Jakarta, maksudnya pemenang pemilu baru-baru ini ya, dan dia menang di daerah Jakarta maksud saya. Ya paling tinggi, paling besar kursinya. Maka ya dipasangkanlah Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono ini adalah salah satu menteri di era Pak SBY ya. Jadi tidak asing lah. Nah, oke, itu adalah calon yang dijagokan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, kita akan lihat nih, dengan perubahan aturan yang ditetapkan oleh MK baru-baru ini, di mana menurunkan ambang batas 20% perolehan kursi di DPRD menjadi cuma 7,5%. Oke, ini sangat menarik. Selain itu, nah ini menarik juga nih. MK juga memutuskan syarat usia calon cagup dan cawagup. Catat ya, menetapkan batas usia untuk seorang cagup atau cawagup yaitu 30 tahun sejak penetapan oleh KPU. KPU akan menetapkan kalau saya tidak salah 22 September. Nah di 22 September usia Kaisang belum mencapai 30, baru sekitar 29.
Artinya dipastikan Kaisang tidak bisa maju di pilkada khususnya yang untuk memperebutkan cagup atau cawagup. Jadi dengan kata lain begini, Kaisang tidak bisa dicalonkan sebagai cagup atau cawagup daerah manapun. Kasihan juga ya. Ya kasihan juga. Oke deh. Tetapi putusan MK itu juga mengatur batas usia untuk seseorang mau maju sebagai calon wali kota atau calon wakil wali kota atau calon bupati atau calon wakil bupati, yaitu 25 tahun saja. Artinya kalau Kaisang tidak bisa maju sebagai cagup atau cawagup daerah manapun, kesempatan Kaisang untuk ikut di pilkada khususnya level wali kota atau bupati masih bisa. Karena cuma 25 tahun. Nah, kita lihat di sini nih. Sindo News ya. Kemarin ini ya beritanya seperti yang saya sebutkan tadi, MK tolak gugatan ubah syarat usia Cakada. Kaisang tak bisa maju pilkada 2024. Iya, tadi yang sudah saya katakan kan, batas usia seorang cagup atau cawagup 30 tahun. Kaisang pada tanggal 22 September ketika penetapan KPU baru 29. Jadi dia tidak bisa maju. Tetapi dia bisa tetap maju sebagai calon wali kota atau calon bupati. Karena cuma 25 tahun. Oke? Ya, jadi judul beritanya agak kurang komplit ya. Tapi biasa ya, judul berita itu harus clickbait. Oke. Itu mengenai Kaisang. Ya. Nah, kita lihat ini. Ada cuitan dari Partai Sosmed. Bilang apa? Tidak ada yang panik. Kami justru menikmati bagaimana putusan MK terbaru ini membuat Anies jatuh dalam belas kasihan PDIP. Mereka tentu masih ingat bagaimana dulu Ahok sampai di demo berjilid-jilid dan dikriminalisasi hanya demi kemenangan Pilkada DKI. Ya, Anda sudah tahu lah ya ceritanya ya. Jadi maksud cuitan Partai Sosmed ini, menurut saya sih begini loh. Kalau sebelumnya PDIP katanya mau dukung Anies, ya karena Anies kan elektabilitasnya paling tinggi gitu ya. Tapi tak kunjung memberikan dukungan resmi kepada PKS yang sebelumnya sudah mencalonkan Anies dan Sohibul Iman. Dugaan saya, PDIP meskipun waktu itu tahu elektabilitas Anies paling tinggi, sepertinya dia mau nego dengan PKS. Misalnya pasangkan dong Anies dengan kader kami sebagai cawagup mungkin. Dan itu nggak terjadi deal gitu ya. Tapi PDIP juga yang paling kenceng bilang, wah ini orang-orang pada menjegal Anies. Anies tidak bisa maju nih sebagai cagup DKI. Bukan DKI lagi ya, nanti sebutnya daerah khusus Jakarta. PDIP itu paling kenceng. Ada usaha menjegal Anies menjadi cagup daerah khusus Jakarta. Seakan-akan PDIP itu concern gitu ya sama nasibnya Anies. Iya, PKS meninggalkan Anies, Nasdem meninggalkan Anies, PKB meninggalkan Anies. Jadi narasi yang dibuat oleh PDIP adalah inilah usaha untuk menjegal Anies. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Dengan keputusan MK yang baru, yaitu menurunkan ambang batas dari 20% jumlah kursi di DPRD, khususnya Jakarta lah ya, karena kita bicara Jakarta, menjadi hanya 7,5%, artinya PDIP punya hak sekarang. Punya hak. Sekaligus mengusulkan cagup dan cawagup dengan sendirian saja tanpa perlu berkoalisi. Ya, berkoalisi sama siapa lagi? Nggak ada kan? Nah, di sini maksudnya, nah ini dia, Anies sekarang jatuh dalam belas kasihan PDIP. PDIP masih mau berbelas kasihan nggak kepada Anies? PDIP masih konsisten nggak yang bilang, oh itu pada jegal Anies. Nah, sekarang diuji PDIP ini. Kalau lu bilang semua pada menjegal Anies, sekarang kita lihat apakah PDIP dengan memiliki wewenang untuk, atau hak lah ya, untuk mencalonkan cagup dan cawagup sendiri, apakah dia akan mencalonkan Anies? Nah inilah maksudnya Partai Sosmed. Jadi Anies sekarang jatuh dalam belas kasihan PDIP. Padahal PDIP kan bilang dulu, kami dukung Anies. Nah, kita lihat nih ya. Oke. Nah, ini dia. Ada cuitan dari Tommy Shelby.
Tommy ini bilang dengan terbukanya peluang mengusung calon sendiri di Pilkada Jakarta. Iya, karena tadi MK sudah memutuskan kan, tidak perlu lagi 20% tapi cuma 7,5% saja. Masa iya PDI Perjuangan mau mencalonkan Anies Baswedan? Nah, ini dia menarik ya. Sementara ada Basuki, ya Ahok lah ya, kader sendiri yang lebih mumpuni buat ngurusi Jakarta. Ya, menurut Tommy bahwa Ahok lebih mumpuni gitu ya. Oke lah, itu kan orang kan boleh berpendapat apa aja gitu ya. Tapi poin yang saya tangkap di sini, apakah PDIP masih konsisten bilang mau dukung Anies? Nah, artinya kalau PDIP mendukung calonnya sendiri sebagai cagup, Anies tidak bisa menjadi cawagup karena ada peraturan, mohon maaf, ada peraturan yang bilang seorang bekas gubernur tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan lagi menjadi cawagup. Contoh, kalau Anies dicalonkan sebagai cagup oleh PDIP, Ahok tidak bisa dipasangkan sebagai cawagup. Oke? Demikian pula kalau PDIP sekarang dengan haknya untuk mencalonkan kepala daerah khususnya di Jakarta ini, kalau dia calonkan Ahok, Anies tidak bisa jadi cawagupnya Ahok. Nah, menarik ya. Nah, di sini juga dipertanyakan apa iya PDIP masih mau mencalonkan Anies sebagai cagup Jakarta. Nah, disinilah PDIP diuji kekonsistenannya yang selama ini mengkritik partai-partai lain mau menjegal Anies. Poin saya adalah kalau sampai PDIP tidak mencalonkan Anies sebagai cagup Jakarta, ya sama aja dong dia bisa dikatakan menjegal Anies, ya. Nangkep maksud saya ya. Sekali lagi, kalau sebelumnya PDIP tanda kutip berpendapat bahwa partai-partai yang ada ini menjegal Anies sehingga Anies gagal maju ke pilkada di Jakarta jadi cagup. Nah, sekarang kita lihat apakah PDIP mau tetap mengusung Anies. Nah, ini menarik. Nah, kita lihat nih berita di Tribun. Dengan ketetapan MK yang baru, dikatakan di Tribun sini sudah punya Ahok hingga Jarot. Bahkan di internalnya juga menyebutkan nama Masinton, ya, Eriko Sutarduga gitu ya. Tapi kalau dari semua itu saya menilai yang paling tinggi elektabilitasnya tetap Ahok. Ya. Mungkin kedua Jarot, nggak tahu lah, karena Jarot pernah menjadi gubernur DKI waktu itu sementara ya, karena ketika Ahok di penjara. Nah, kalau Masinton dan Eriko Sutarduga, jauh lah saya bilang. Kemungkinan besar saya duga Ahok lagi yang akan dimajukan. Kemungkinan besar. Di sini dikatakan, karena dia sudah punya Ahok dan Jarot, PDIP sekarang ungkap syarat bagi Anies jika mau diusung di Pilkada Jakarta. Wah, pakai syarat sekarang. Pakai syarat. Kalau sebelumnya bilang mau dukung Anies, ya, sekarang mau dukung Anies tapi pakai syarat. Nah, lu syaratnya apa? Ini dia menarik. Kita lihat di Kompas. Ya, iya Kompas kemarin juga ini. PDIP buka peluang usung Anies di Jakarta jika bersedia jadi kader. Maksudnya jadi kader PDIP. Saya melihat di sini Anies diprank sama PDIP. Kalau sebelumnya PDIP bilang dukung Anies karena dia lihat Anies satu yang paling tinggi elektabilitasnya, kadernya PDIP tidak setinggi Anies elektabilitasnya. Jadi ya kalau Anies didukung sama PKS misalnya menjadi cagup DKI, mungkin PDIP akan mendukung selama calonnya jadi cawagup. Tapi sekarang dengan dia punya hak untuk mengusung sendiri cagup dan cawagup tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun, tadi dikatakan kemungkinannya kecil Anies diusung sebagai cagup. Percaya saya. Sebelumnya kan di konten saya sudah saya katakan ya, Ahok sendiri yang bilang. Kecil kemungkinan Anies dicalonkan sebagai cagup karena PDIP punya kader-kadernya sendiri yang bagus katanya. Ternyata Ahok benar kali ini ya. Nah, PDIP sekarang bilang, kalau kamu, maksudnya kepada Anies, bersedia jadi kader PDIP, baru kami usung. Nah ini harus diuji. Karena Anies hanya bisa diusung menjadi cagup lagi, tidak bisa diusung sebagai cawagup. Pertanyaannya,
kalau sampai Anies mau jadi kader PDIP, kalau Anies sampai mau jadi kader PDIP, walaupun itu saya anggap kecil kemungkinannya Anies mau jadi kader PDIP. Ya, tapi di dunia politik tidak ada yang pasti ya. Karena ini tiba-tiba MK saja merubah ambang batas dari 20% menjadi 7,5% kursi di DPRD. Nah, boleh saja kita menduga, nggak mungkin lah Anies mau jadi kader PDIP. Nah, kalau Anies mau jadi kader PDIP karena dengan syarat ini, nah pertanyaannya, apakah PDIP konsisten mau mencalonkan Anies sebagai cagup Jakarta? Saya kok kurang yakin ya. Tapi sekali lagi, di dunia politik tidak ada yang pasti gitu ya. Bisa saja PDIP kalau Anies jadi kader partainya, dia usung Anies. Nah, cawagupnya ya nggak bisa Ahok kan? Ya mungkin ditaruh Jarot atau Masinton atau Eriko Sutarduga. Tapi kita lihat nanti dulu ya, karena Anies belum menyatakan apakah dia bersedia jadi kader PDIP atau tidak. Oke? Sampai di sini saya masih melihat ya, kayaknya Anies di-prank ya sama PDIP. Sekarang pakai syarat. Kalau dulu kan tidak pakai syarat, bahkan kenceng ngomongnya, wah Anies dijegal. Nah sekarang kalau dia tidak mencalonkan Anies, padahal dia sudah punya syarat, sudah punya hak untuk mencalonkan cagup dan cawagup, tapi menambahkan syarat, bukankah bisa dibilang PDIP juga menjegal Anies menjadi cagup Jakarta? Lah iyalah, karena sekarang pakai syarat. Nah, semoga Pak Anies mau jadi kader PDIP ya, supaya bisa dicalonkan sebagai cagup Jakarta oleh PDIP. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.